saya menyerukan kepada kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah, anggota DPR, dan DPRD seluruh Indonesia. Saudara-saudara harus tampil di depan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, serta menjauhkan diri dari praktek korupsi. (31 Oktober 2017), KPK kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Orang nomor 1 di parlemen ini lolos dari jerat tersangka setelah memenangkan pra-peradilan 29 September 2017. Menyatakan penetapan tersangka Setia Novanto yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat nomor 3110-23-07-2017 tanggal 18 Juli 2017 dinyatakan tidak sah. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setia Novanto berdasarkan surat penyidik nomor 56-01-07-2017 tanggal 17 Juli 2017. Namun KPK tak butuh waktu lama. Novanto lagi-lagi ditetapkan sebagai bagian konspirasi kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah ini. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. Diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kewenangan. Politisi senior Partai Golkar ini pertama kali ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli. Namun tak sekalipun dirinya memenuhi panggilan pemeriksaan. Kondisi kesehatan yang memprihatinkan menjadi alasan yang tak terbantahkan. Ya, penyakit Pak Setia Novanto itu adalah gula darah dan berpengaruh terhadap fungsi ginjal dan juga jantung. Ya, sehingga dengan demikian dokter tidak merekomendasikan untuk hadir. Perihal kondisi kesehatan pria 62 tahun yang didiagnosis menderita penyakit kritis ini bukannya berbuah empati. Kelakar di media sosial justru semakin menjadi dan tak lagi bisa dimaklumi. Novanto pun mengadukan politisi PSI ke polisi. Entah sakti atau memang jeli, Novanto lagi-lagi menolak tunduk pada Komisi Anti Korupsi. Imunitasnya sebagai wakil rakyat membuatnya punya hak berlindung di balik restu presiden. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar, sehingga Undang-Undang 3199 KPK itu wajib tunduk mengikuti, tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kita kembalikan kepada Undang-Undang MD 3 pasal 80F bahwa anggota dewan itu tidak bisa diperiksa ketika dia menjalani tugasnya. Cemooh lawan politik tak lebih sekedar musik di telinganya. Novanto justru melawan dengan melaporkan kedua pimpinan KPK atas dalih menyalahgunakan kewenangan. Terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan justru menimbulkan kegaduhan. Jadi bukan Polri menyampaikan kepada publik, saya ulangi, bukan Polri. Saya sudah tanyakan betul kepada penyidik, apakah ini statusnya tersangka atau terlapor. Saya tidak ingin selaku Kapolri melihat Polri berbenturan dengan lembaga-lembaga lain. Nanti akan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Ya, hubungan antara KPK dan Polri baik-baik saja. Tapi saya minta agar tidak ada kegaduhan. Kalau ada proses hukum. Tetapi jangan sampai, saya sampaikan, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah minta untuk dihentikan kalau ada hal seperti itu. Novanto tak tinggal diam. Ia melawan, ia bertahan. Benarkah kasus ini syarat kepentingan? Akankah hal ini justru menjadi pintu masuk babak baru yang kembali memanaskan suhu seteru antar dua kubu KPK Polri? Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema
Novanto bertahan. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, pekan ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Tema yang kami pilih untuk pemirsa adalah Novanto, dengan judul Novanto bertahan. Pekan ini tidak banyak isu yang memanas. Yang ramai dibicarakan adalah perkara Setia Novanto. Setelah Ketua Umum Golkar tersebut memenangkan pra-peradilan, banyak orang mengira bahwa perkara sudah selesai. Ternyata KPK mengeluarkan sprindik baru dan sebelumnya melakukan pencekalan. Dan yang menarik mungkin kali pertama juga keputusan ini ditantang oleh pengacaranya Novanto. Bahkan Fredrik, pengacaranya Novanto, mengadukan balik pimpinan KPK ke polisi. Dan semakin ramai ketika Polri mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap 2 orang komisioner KPK dan diantaranya ketuanya. Dan mana yang benar dari perdebatan panjang ini kita lihat malam ini. Dan di malam ini hadir lengkap para pakar hukum juga untuk menjelaskan posisi siapa yang benar dalam perkara ini. Saya akan mulai dengan Mabes Polri dulu. Pak Jenderal Setio mungkin bisa memberi gambaran yang luas terhadap kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bang Garni, terima kasih diundang di acara ini kembali, di mana topiknya berbeda hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya terkait dengan SPDP yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Polri sebagai lembaga penegak hukum dalam hal ini menerima laporan dari masyarakat. Kewajiban dari Polri adalah memproses laporan tersebut, di mana laporan diproses, kemudian dilakukanlah penyelidikan. Kalau kita mensitir kepada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ini KUHAP nih Pak Garni. Ya. Nomor 8, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Ketika penyelidik sudah menentukan ini memenuhi unsur-unsur untuk masuk dalam klasifikasi tindak pidana, maka dinaikkanlah tingkatannya menjadi penyidikan. Saya mensitir lagi, apa sih sebetulnya yang disebut penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian kita lihat apa sih SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
di mana Polri membuat SPDP ini diserahkan kepada penuntut umum, dalam hal ini kejaksaan. Artinya Pak Karni, bahwa SPDP ini baru awal dari tindakan penyidikan. Jadi mohon dipahami bahwa ketika penyidik nanti mendapatkan alat-alat bukti dan memperkuat untuk bisa diproses lanjut, pasti diproses lanjut. Tetapi apabila tidak mendapatkan alat-alat bukti yang kuat, tentunya ada ruang untuk menghentikan penyidikan ini, apa yang disebut dengan SP3. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin meluruskan lagi bahwa muncul di sini ketika ada laporan, kemudian muncul, wah apakah ini akan terjadi cicak buaya jilid keberapa gitu. Mohon dipahami bahwa Polri sebagai lembaga penegak hukum berdasarkan undang-undang menerima laporan masyarakat. Oleh sebab itu tidak tepat ketika Polri menerima laporan itu kemudian dihadapkan secara head to head dengan lembaga. Sekarang contohnya misalnya, salah satu pegawai di TV One ada yang melakukan tindak pidana, dilaporkan kepada Polri. Apakah terus kita disebutkan Polri dengan TV One jilid berapa gitu kan, tidak mungkin. Ya. Jadi ini tidak tepat ketika muncul ada sebutan-sebutan cicak buaya dan sebagainya. Ini yang ingin kita luruskan sebetulnya. Jadi dari kami mungkin itu dulu, bahwa proses penyidikan sedang berlangsung. Secara teknis nanti lebih tepat kepada penyidik yang menanganinya. Baik, tapi tadi Jenderal Setio mengaitkan dengan dicurigai sebagai cicak dan buaya. Saya kira karena selama ini memang terjadi semacam konflik yang diam-diam berkepanjangan antara dua instansi tersebut. Cicak buaya pertama, kemudian terjadi kasus calon Kapolri dinyatakan terdakwa. Jadi ini bukan ujuk-ujuk isu itu muncul, Pak, tapi orang karena melihat sejarah. Dan apalagi kemarin berbarengan dengan ada dua penyidik Polri yang dikembalikan oleh KPK kepada Mabes. Ini diperkirakan juga bikin Mabes nggak enak, dan tiba-tiba ada perintah penyidikan untuk pimpinan KPK. Menurut saya ini tidak ada kaitannya, itu harus dipisahkan. Kemudian kalau kita lihat sekarang hubungan antara KPK dengan Polri, mungkin nanti bisa dicek ke Mas Febri, bahwa hubungan kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalaupun dilihat proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau antar pimpinan, saya yakin Pak Kapolri dengan komisioner pimpinan KPK hubungan baik-baik saja. Baik, Pak. Tadi dikatakan bahwa ketika ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, tentu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Artinya nggak ujuk-ujuk juga itu jadi penyidikan. Berarti bukti-bukti sudah cukup lengkap di polisi. Nah, ini bukti-bukti untuk kasus siapa, kan begitu jadi. Saya ulangi Pak Karni, bahwa penyelidikan itu kan menemukan suatu perkara, satu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi untuk membuat terang suatu perkara itu yang dinamakan penyidikan. Jadi alat buktinya pasti nanti di penyidikan inilah yang harus diperkuat oleh penyidik. Ya, jadi masih panjang prosesnya Pak Karni. Baik, sekarang ke Jenderal Erina, mungkin sebagai yang menangani langsung lebih bisa
jelaskan kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Pak Karni atas kesempatan. Sebetulnya memang kami juga menginginkan ada kesempatan untuk menjelaskan apa yang penyidik selama ini lakukan. Kami perlu menyampaikan kepada kita sekalian pada saat ini bahwa penyidikan yang kami lakukan, surat perintah penyidikan yang kita terbitkan, itu sama sekali bukan merupakan respon terhadap dikeluarkannya sprint sidik baru oleh KPK tanggal 31 Oktober. Jadi saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa ini bukan respon terhadap sprint sidik baru yang dikeluarkan oleh KPK terhadap Pak Setia Novanto. Yang kedua, juga bukan merupakan respon terhadap dikembalikannya 2 penyidik yang tadi Pak Karni sampaikan. Sama sekali tidak. Saya ingin menjelaskan bahwa kami menerima laporan yang dilaporkan oleh saudara Sandi Kurniawan. Sandi Kurniawan ini melaporkan peristiwa ini pada tanggal 9 Oktober. Jadi jauh sebelum sprint sidik baru KPK muncul. 9 Oktober merespon surat pencegahan ke luar negeri, pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Pak Setia Novanto yang dikeluarkan tanggal 2 Oktober. Jadi tanggal 2 Oktober surat larangan bepergian ke luar negeri dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi. Kemudian tanggal 9 Oktober lawyer dari Pak Setia Novanto buat laporan ke kami, ke Baris Krim Polri. Dan sejak itu kita sudah mulai melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan melalui tahap-tahap penyelidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Setio tadi, bahwa proses penyelidikan ini kan adalah untuk menentukan apakah peristiwa ini tindak pidana atau tidak, apakah kemudian bisa dilakukan penyidikan atau tidak. Kemudian kami tentu saja dalam proses penyelidikan ini melakukan langkah-langkah penyelidikan berupa melakukan interview, kalau istilah kami interview, karena belum pro justisia, karena belum mulai sprint sidik, belum mulai penyidikan, maka kami melakukan interview terhadap sejumlah saksi yang kami anggap mengetahui peristiwa ini. Sejumlah saksi, kemudian kami juga mengumpulkan sejumlah dokumen yang kami anggap berhubungan dengan laporan yang dibuat, termasuk surat-surat yang kami bisa dapatkan dari antara lain dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Imigrasi. Kemudian kami juga bisa mendapatkan dari pelapor sendiri dokumen-dokumen itu, termasuk juga dari penelusuran kami ke pengadilan yang menangani kasus pra peradilannya. Jadi langkah-langkah itu sudah kami dapat lakukan. Kemudian kami mendapat sejumlah keterangan dari ahli. Jadi setidak-tidaknya ada 3 alat bukti yang bisa kami kumpulkan menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi, kemudian bukti surat, dokumen, ya, dan kemudian keterangan ahli. Berdasarkan semua bukti-bukti ini, alat bukti ini, kami kemudian memutuskan berdasarkan gelar perkara, karena itu mekanisme yang diatur oleh Perkap, Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Kami melakukan beberapa kali gelar perkara untuk kemudian menentukan bahwa kami dapat melanjutkannya dengan melakukan penyidikan. Maka keluarlah surat perintah penyidikan yang kami buat tanggal 7 November. Kalau kita lihat time frame-nya ini, timeline-nya ini, maka seolah-olah tanggal 7 November kami mengeluarkan surat perintah penyidikan itu merespon sprint sidik yang dibuat oleh KPK tanggal 31 Oktober. Karena waktunya kan seminggu setelah itu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan penyidikan ini kurang lebih 1 bulan. Penyelidikan ini kurang lebih 1 bulan. Itu. Jadi
tanggal 7 Oktober kami mengeluarkan surat perintah penyidikan, kemudian kita wajib menyampaikan atau memberitahukan proses ini kepada Kejaksaan Agung, dan sesuai dengan keputusan MK tahun 2017, kami juga harus memberikan tembusan SPDP ini kepada pelapor dan terlapor. Sehingga keluarlah surat perintah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang kemudian menjadi pembicaraan itu. Itu kira-kira perjalanannya, Pak. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa dalam menentukan penyidikan dilakukan ini, itu adalah sepenuhnya independensi penyidik. Sekali lagi, itu adalah sepenuhnya independensi penyidik. Kami menentukannya berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian ada laporan hasil penyelidikan. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan itu dilakukan gelar perkara, kemudian gelar perkara memutuskan secara bersama-sama memutuskan bahwa perkara ini sudah dapat dilakukan penyidikan. Jadi independensi ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kami mengambil keputusan ini tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Dan mekanisme untuk membuat laporan itu baru dilakukan setelah kita mengambil keputusan. Jadi bahwa SPDP ini keluar, seprinsidik keluar kemudian disusul oleh SPDP, itu sepenuhnya sekali lagi adalah independensi penyidik. Kemudian yang juga ramai dibicarakan adalah kenapa judulnya di situ terlapor, bukan tersangka. Ini kami juga perlu menyampaikan bahwa dalam penyidikan yang dilakukan polisi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Setio tadi, kalau penyidikan itu kan dilakukan untuk menemukan bukti dan untuk menemukan tersangka. Mungkin ada sedikit berbeda dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Kalau KPK mungkin setelah sprinsidik itu otomatis sudah ada tersangka, tapi kalau di penyidikan Polri sesuai KUHAP itu belum tentu ada tersangka. Saya memberikan contoh yang gampang saja, misalnya terjadi suatu peristiwa ledakan bom. Itu secara otomatis kita pasti yakin bahwa itu adalah peristiwa pidana. Sehingga tentu kita sudah harus melakukan penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Tapi pada saat itu pasti tersangka belum ada karena belum diketahui siapa pelakunya. Sehingga pada SPDP itu biasanya kita kalau tersangkanya belum diketahui siapa, maka dikosongkan. Kosong. Hanya menyebutkan peristiwanya apa. Apabila kasusnya adalah kasus yang dilaporkan dengan sudah menyebut nama pelapor, maka kita menuliskan di situ sebagai terlapor. Itu yang selama ini kita lakukan, sehingga saya kira pada kesempatan ini kita menjawab kenapa di situ terlapor. Kemudian sekaligus menjawab kenapa SPDP itu sampai keluar. Bahwa kami wajib memberikan tembusan kepada pelapor maupun terlapor. Sehingga kalau kemudian sempat viral SPDP yang saya tanda tangani ada di mana-mana, itu sekali lagi itu adalah SPDP. Kalau saya lihat di medsos itu kan dilingkari itu, Pak, nama tembusan itu kepada terlapor, kepada pelapor. Sehingga saya merasa yakin bahwa itu adalah SPDP yang kami serahkan kepada pihak pelapor. Saya kira untuk sementara itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Jenderal. Laporan dari pelapor itu tuduhannya kepada terlapor itu apa? Ya, kami sampaikan bahwa yang dilaporkan adalah pasal yang pertama adalah pasal 263 ayat 1 maupun ayat 2.
Kemudian yang kedua adalah pasal 421. 263 adalah pemalsuan, baik membuat surat palsu maupun menggunakan surat palsu, ayat 1 ayat 2. Kemudian pasal 421 itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Menggunakan kekuasaannya untuk memaksa, membiarkan, memaksa, melakukan atau tidak melakukan, atau membiarkan melakukan sesuatu. Pasal 421 KUHP. Itu yang dilaporkan Pak Karni. Apa yang dilakukan oleh terlapor menurut pelapor? Menurut pelapor bahwa pada tanggal 2 Oktober itu dikeluarkan larangan bepergian ke luar negeri kepada Setia Novanto karena penyidik KPK sedang melakukan penyidikan terhadap Anang Sugiana bersama-sama dengan Setia Novanto dan lain-lain. Jadi tanggal 2 itu dikeluarkan, pelapor berpendapat bahwa tanggal 29 September itu kan ada putusan pra peradilan yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Setia Novanto itu dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan tanggal 29 September. Nah, dengan dinyatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah, maka pelapor berpendapat bahwa kalau kemudian ada statement dalam surat yang dikeluarkan imigrasi tentang larangan bepergian itu menyebutkan bahwa di situ sedang melakukan penyidikan terhadap Anang Sugiana bersama-sama dengan Setia Novanto, maka yang dianggap oleh pelapor itu bahwa Setia Novanto pada waktu itu adalah sama juga dengan dia sebagai tersangka. Sementara tanggal 29 September sudah dinyatakan tidak sah penetapan tersangkanya. Itulah yang dilaporkan. Kemudian pelapor beranggapan bahwa tanggal 2 surat yang dikeluarkan imigrasi tanggal 2 itu adalah dilakukan karena adanya permintaan dari KPK. Permintaan KPK ini dasarnya ternyata setelah kami melakukan penyelidikan adalah sprint penyidikan nomor 104 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September, kurang lebih 3 hari sebelum putusan pra peradilan. Jadi di sana ada 2 sprint sidik. Yang pertama sprint sidik yang dikeluarkan sebelumnya yang kemudian di pra peradilan oleh pihak Pak Setia Novanto itu sprint sidik nomor 56. Kemudian tanggal 26 September keluar lagi sprint sidik lain dengan menyebutkan Anang Sugiana bersama-sama, yang diduga dilakukan oleh Anang Sugiana bersama-sama dengan Setia Novanto. Ini diartikan bahwa Setia Novanto juga menjadi tersangka. Sehingga ada 2 sprint sidik 56 dan 104. 104 ini yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan memerintahkan kepada Dirjen Imigrasi untuk melakukan membuat larangan bepergian ke luar negeri. Jadi ada 2, 56, 104 yang dijadikan oleh dasar oleh KPK adalah sprint sidik 104. Itu Pak. Apa itu yang dianggap oleh pelapor sebagai menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Ya, ada 2 hal setidak-tidaknya yang dijadikan pelapor sebagai penyalahgunaan wewenang. Yang pertama adalah dikeluarkannya 2 sprint sidik pada waktu yang bersamaan. Sprint sidik pertama ada 56. Jadi ketika 56 belum dinyatakan tidak sah oleh pra peradilan, tanggal 26 September sudah juga dikeluarkan lagi surat perintah penyidikan baru 104. Ini yang dianggap sebagai sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal 10 April 2017 itu sebetulnya terhadap Setia Novanto sudah dilakukan pencegahan ke luar negeri atau larangan bepergian ke luar negeri 10 April. Kemudian surat ini baru akan selesai pada tanggal 10 Oktober 2017.
karena berlakunya adalah 6 bulan. 10 April, 10 Oktober. Sementara surat larangan bepergian ke luar negeri yang kedua itu keluar di tanggal 2 Oktober atau 8 hari sebelum surat pencegahan yang lama habis masa waktu. Jadi overlapping gitu. Jadi ada dua pencegahan yang berjalan bersama, overlapping. Itu yang setidaknya dua itu yang dilaporkan oleh pelapor sebagai apa namanya? Terus sebagai, apa yang dia maksud ada pemalsuan? Apanya yang dipalsukan? Pelapor berpendapat bahwa statement di surat itu yang menyatakan bahwa Anang Sugiana diduga dilakukan oleh Anang Sugiana bersama-sama dengan Setia Novanto, itu sama dengan menyatakan bahwa Setia Novanto sebagai tersangka. Keadaan ini dianggap palsu karena Setia Novanto oleh pra peradilan tanggal 29 September sudah dinyatakan penetapan tersangkanya sudah dinyatakan tidak sah. Itu yang dianggap keadaan palsu. 263. Tadi Jenderal bilang bahwa penyidikan bagi Polri tidak berarti yang dilaporkan itu sudah tersangka. Ya. Bisa tetap terlapor. Ya. Tapi kalau kita baca di KUHP dari pasal 7-nya, setelah proses itu naik ke penyidikan, itu istilahnya tersangka yang ada, nggak ada terlapor. Ya, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa penyidikan dilakukan, serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan untuk menemukan tersangka, Pak Karni. Penyidikan kan definisinya seperti itu. Ya. Jadi dalam banyak penyidikan yang dilakukan oleh Polri, penyidikan itu justru diperlukan untuk dapat menemukan tersangka. Penyidikan itu? Penyidikan. Kami perlu sampaikan bahwa penyelidikan yang kami lakukan tadi itu bukan pro justisia. Jadi kalau di kopnya BAP kami itu kan suka ada pro justisia di bawah kop, Pak. Pro justisia baru bisa dilakukan kalau sprint sidik sudah keluar. Itu penyidikan yang kami lakukan. Kalau sprint sidik sudah keluar, baru kami bisa melakukan pemanggilan. Kemudian yang dipanggil di berita acara. Misalnya saksi, kami melakukan BAP saksi, berita acara pemeriksaan saksi. Nah, ketika penyidikan atau pemeriksaan dilakukan pada saat setelah sprint sidik, barulah keterangan saksi itu bernilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi. Demikian juga ahli, baru bernilai sebagai keterangan ahli, sebagai alat bukti ketika sprint sidik sudah dikeluarkan. Yang kami lakukan di interview pada saat penyelidikan itu belum merupakan alat bukti. Demikian juga dokumen-dokumen, surat-surat yang kami dapatkan dalam penyelidikan itu belum sah sebelum surat perintah penyidikan dan kemudian dilakukan penyitaan. Setelah kami lakukan penyitaan, barulah dokumen-dokumen ini bernilai sebagai alat bukti. Surat. Itu Pak. Jadi penyidikan ini perlu dilakukan untuk menemukan tersangkanya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Setio tadi bahwa KUHP membuka ruang bagi Polri dalam melakukan penyidikan apabila kemudian ini dinyatakan tidak cukup bukti, maka masih ada kesempatan bagi Polri untuk melakukan penghentian penyidikan. SP3. Siap. Sampai hari ini penyidikan masih berlangsung? Masih berlangsung. Enggak di stop setelah? Enggak di stop. Stop kalau ada SP3 Pak Karni. Baik, kita rehat dulu sejenak.